gelar Abu Hurairah, artinya Abah Kuci. Kenapa disebut Abah Kuci? Karena sini ketujuh lawan Kuci. Jadi bila ada Abu Janda itu ketujuh lawan janda, dia menyambat seorang. Ada yang unik cerita Abu Hurairah ini, beliau adalah dari seluruh sahabat, beliau yang paling dekat dengan Rasulullah, paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.374 hadis. Dan tatkala beliau sakit membawa kepada kematian, beliau ini menangis terseduh-seduh. Terseduh-seduh itu kalau bahasa kita apa terseduh-seduh terseduh? Nah itu sih kan cuma menangis. Pikiran ada seorang apa pikiran itu? Menangis bujur. Waktu dalam keadaan menangis terseduh-seduh, para sahabatnya bertanya, "Lima tabki?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Kata beliau, yang menyebabkan saya menangis, sebentar lagi saya akan menuju perjalanan panjang. Sebentar lagi saya akan menuju Allah. Pilihan saya antara dua. Kalau tidak saya dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau saya sampai mana tadi? Sampai mati. Ini kalau kita nyaringan apa kali? Ini barang. Ini aja lah. Jadi selanjutnya yang lain dari 40 tahun tuh. Ulun mohon maaf kan bisa gamat, mohon maaf kan bisa gamat. Ulun melihat ceramah-ceramah kayak Habib Buya Yahya itu nyaman udah gamat, lembut. Ulun ada kayak itu ada bisa. Coba lembut lah. Kalau bisa malam ini nah. Jadi saya bencong selipur. Pak, Abu Hurairah ini orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, pengamal sunnah Rasulullah, ketuanya Ashabus Suffah, tidak memiliki pekerjaan. Kalau diberi orang makan, mereka makan. Kalau tidak dikasih makan, mereka puasa. Sedikit pun tidak pernah berpikir untuk dunia. Tapi tatkala di akhir hidupnya masih sempat menangis dan masih ada rasa takut kalau meninggalnya bukan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang mohon maaf dosa banyak banget. Ini kada kita ulur-ulur. Kalau pian insya Allah banget lagi. Kita ini kadang-kadang dosa banyak banget, maksiat banyak banget, penyakit hati, ya Allah, sombong, ria, ujub, gila dengan pujian dan lain sebagainya. Ditambah ibadah kita sedikit benar, dosa banyak, hati rusak, ibadah sedikit kali sempurna pula. Bujur gak? Apa kali sempurna? Yang banyak kisah. Ya Allah, ini cepat banget. Maka memberi buat tempat untung salam dan ambil tasbih, ambil HP. Siapa? Kamu lagi bingung ini. Assalamualaikum. HP. Orang assalamualaikum masih belum tasbih. Assalamualaikum. HP. Maka ini ya Allah, HP ini subhanallah. Bangun guring. HP. Hendak guring. HP. Bakal lambu. HP. Dua laki bini di kalambu asing-asingin. Oh, harus
HP maksud ulun. Imbah ingat drop hanya Bapak Luhan. Pak, dia rasakan wah ini HP ini membuat hubungan kita kada harmonis lagi, Pak. Bujur kada? Tak-tak-tai dua lagi ini setengah jam kali Bapak Der. Asing-asing. Bujur kada? Pak, ulun ingat bahari ulun ingat bener. Dahulu bila kita kulik anak kita tuh ya Allah mabuk. Dia membawa apa Pak? Dari mana dia datang? Bersalaman lawan kita. Wah ya ini kita kulik anak kita heran-heran lagi sudah. Kenapa? Mau cek HP. Ujung enggak? Sama loh nabaknya. Bahasa ini kita datang sini tapi cek HP. Aku datang hai ada bapak ini. Bapak ini punya salam gitu sambil melihat di HP gitu salam. Maka mencium lo kali ingat lagi di hidung di sini. Ini mohon maaf. Gara-gara HP ini subhanallah. Bobo. Sedangnya main HP. Ibu-ibu ini beri muar bener. Tapi dan ibu-ibu sini lain. Yang maksud lain di sini. Yang di sana baturnya pindah ke sini nah. Diri kita nih ya Allah, hai. Batu Tuhan main TikTok. Oh main TikTok lah. Video. Bu, Bobo. Kalau dengar lihat mah. Bobo. Bila ada melihat kawan yang kayak itu ditagur. Jangan dikomentari, Masya Allah, Mas Banar pian, esok ingat pulang ya. Bungan gue ini. Mohon maaf, kembali pada pembicaraan kita. Kita ini dosa banyak, maksiat banyak, tapi kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana nanti tatkala roh kita diambil oleh Allah. Makanya mohon maaf, nasihat Tuhan itu Pak. Yang arahnya nasihat itu bukan mendengar ceramah aja. Yang arahnya nasihat itu bukan hadir ke majelis ilmu aja. Yang arahnya nasihat itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan itu bisa jadi nasihat bagi kita. Kalau mendengar ceramah sih baik. Cuma kadang-kadang sadarnya satu matanya. Nah, ceramah unggut dibujur dari caranya guring. Ini lelaki ini banyak nakal. Bila mulai rambut unggut. Maro sampai ke Sidratul Muntaha. Iya, guring. Tapi mohon maaf kalau apa yang dilihat, apa yang disaksikan bisa menjadi nasihat bagi kita, itu jauh lebih bermakna daripada apa yang kita dengar. Contoh sekira paham, ibu-ibu, bu, masih hidup? Ibu-ibu mohon maaf pian bapupur, boy. Bisa lah bapupur, bu? Bisa. Pupurnya pipa nomor 4, nomor 7 atau nomor 9. Nomor 4 tak kuning sedikit, nomor 9 habang sedikit. Kalau ingat Kelly mangkilat. Pian gue mohon maaf bapupur sekalinya kada mau rakal lagi pupur. Nasihat. Aku sudah tua. Kalau bisa dikasih takbir. Tuhan. Sudah keriput. Usiaku sudah di atas 50 tahun. Introspeksi diri. Kira-kira 50 tahun ini banyak maksiatnya kah? Banyak ibadahnya kah? Banyak lalainya kah? Banyak ingatnya kah? Banyak ibadahnya kah? Banyak durhakanya kah kepada Allah? Jadi nasihat, jangan dikarasi. Jangan makin tua, makin seksi. Makin seksi itu lah. Belakang menggoda,
muka menipu. Dari belakang pakai legging kentak, potongan silawat dalam aja kelihatan. Ustadznya penasaran. Wajar manusia bu. Mau Ustadz tuh melihat bibinya yang bungas menaksir itu wajar. Yang ada wajar melihat Ustadz Rasmani menaksir lu nih wajar. Ya normal menurutnya. Mohon maaf. Ini pakai legging kentak, ya Allah tolong silawat dalamnya kelihatan. Karena penasaran menjenguk kain harau menyasar paninian. Itu ngarannya belakang menggoda, muka menipu. Oh, kalau usaha kalau kamu sudah bercucu tuh rambut pirang, kalau usahain kalau kira cucu ini megaloman. Ini ada tua-tua ya Allah, sadar, jangan makin tua makin jadi. Introspeksi diri. Lelakian pulang. Kira adil. Sadar naik sudah. Harus kawal nih. Mohon maaf. Lelakian pulang. Perhatikan. Memacul kupiah yang mau kupiah. Bahambur huban jadi nasihat. Oh Tuhan sudah. Jangan lagi badung terus tiap malam. Dasarnya udah singgung beneran. Paling sandal hilang. Ini umur mohon maaf 50, 60 tahun setiap malam badung aja. Kalau tidak mati dia akan menguplak ya. Nyapa ketika menguplak belak kanan nih naik semua orang. Enggak salah lihat juga ini. Mohon maaf jangan. Oh, umurku sudah 50 sekian. Kira-kira banyak maksiatnya kah? Banyak taatnya kah? Banyak lalainya kah? Banyak zikirnya kah? Jadi nasihat bagi kita. Ulun teringat perkataan Imam Hasan Al-Basri. Mohon maaf. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini kita semua termasuk ulun. Kita introspeksi diri masing-masing. Kata Imam Hasan Al-Basri, min alamati, setengah daripada tanda Allah berpaling daripada hamba tersebut, ayyaja'ala syukruhu ma la ya'nihi, Allah jadikan kesibukannya yang tidak bermanfaat bagi dia. Hati-hati. Ini kita perlu renungi termasuk ulun. Termasuk kata Imam Hasan Al-Basri, termasuk tanda Allah berpaling daripada dirinya, termasuk tanda Allah tidak mencintai dirinya, Allah jadikan kesibukannya sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri. Mohon maaf, kira-kira kita hitung aja, mulai bangun guring sampai guring kembali, kira-kira yang digawi banyak yang bermanfaat, banyak yang kada. Rasakan aja masing-masing. Namun dari bangun guring pulang, bangun pulang, ada yang bermanfaat digawe. Duduk bapak panderan setengah hari, duduk begadang nonat jam 2 anyar guring, subuh malayur, besukan bangun lambat, begawi kena bapak panderan tengah malam pulang. Mohon maaf, introspeksi diri boleh jadi Allah berpaling daripada diri. Siapa yang mengatakan? Imam Hasan Al-Basri. Pak, pengarang kitab Majmu', itu nama beliau Habib Abdullah bin Alwi bin Husain Al-Tahir Ba'alawi kalau tidak salah, yang belum baca setiap subuh Jumat di Istiqlal Islam. Kitab Majmu', beliau itu Pak, mohon maaf, waktu beliau 24 jam tidak ada yang sia-sia. Bahkan beliau itu menurut riwayat, bila sidin mandi ke kamar mandi, itu di sana disuruh membaca Al-Quran di luar kamar mandi. Agar apa?
waktu mandi pun yang didengar adalah ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, waktunya ada sia-sia. Beliau menurut riwayat pernah dijulungi jam waker kah? Bunyi itu apa? Beker kah? Apa yang ada kira-kira gitu? Bunyi gitu bang? Bunyi itu nah? Dijulungi jam itu kah? Jadi kan Habib kayak apa? Jam ini kayak apa? Jadi kan muridnya yang menjulungi ini jam bila pian hendak hidup diputar, jam itu diputar. Ini hidup. Mohon maaf sekalinya datang muridnya nggak datang, jamnya nggak hidup-hidup. Jadi muridnya kenapa jam nggak hidup? Ujar Sidin, aku ada waktu memutar jam itu ada waktu karena aku sibuk berzikir kepada Allah. Subhanallah. Amalan Sidin di dalam manakibnya sehari mengucapkan zikir la ilaha illallah 70.000 kali, kurang lebih kita. Cuma kita banyak kurangnya. Salawatnya 25.000 kali. Allahnya 25.000 kali. Hampir dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada waktu yang sia-sia. Pertanyaannya sekarang, kata Imam Hasan Al-Basri, amun waktu kita bangun guring-guring lagi banyak waktu yang sia-sia, boleh jadi itu bertanda Allah berpaling daripada kita. Pak, mohon maaf. Jangankan Allah berpaling, jangankan Allah kada meherani, bintu hakin kada meherani kada nyaman hidupnya. Bujur gak ada? Apalagi bintu hak yang memudani kada meherani, makinnya kada nyaman. Bujur gak? Nah, bujur biar. Bujur gak? Nah, banyak mau dari bintu hak nih. Kita belang mau dari bintu hak. Assalamualaikum, ada di sahut sini. Bulik, ada di helm sini. Wah, sakit hati wali. Kalau usah lagi-lagi dia datang ada ulun. Datang betul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk berhadapan. Makanannya banyak benar. Soto ayam macam-macam. Cuma ulun tadi meherani. Pak, insya Allah tadi nyaman makan tuh ya asal normalnya mau normal habis deh. Maaf nih, karena Pak tadi nyaman. Makanya kalau orang habis waktunya dengan pekerjaan yang sia-sia, apa dikatakan Imam Hasan Al-Basri, akan dicabut oleh Allah halawatul ibadah, manisnya. Beribadah kada mau nyaman, tahajud kada mau nyaman, sembahyang kada mau nyaman, baca Al-Quran kada mau nyaman, walaupun duduk di masjid kada mau lawas, walaupun sembahyang berjamaah kada mau lawas. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah. Kenapa? Karena banyaknya waktunya yang sia-sia. Mohon maaf. Jadi kita introspeksi diri. Amunnya hawa nih. Amunnya hawa makin tua makin ingat lawan Allah. Amuninya kawa lawan Allah berdoa, makin di akhir-akhir hidup kita makin rancak zikrullah, makin rancak qiyamul lail, makin rancak memperbaiki kesalahan kita. Maka beruntunglah pian kalau makin tua makin ingat kepada Allah. Insya Allah pian salah satu Allah, tanda Allah mencintai kita. Yang kita takutkan ini makin tua makin kada ingat lawan Tuhan, makin tua makin jauh dari langgar, makin tua makin kada ingat di masjid, makin tua makin koler sembahyang, makin tua makin koler beribadah. Ini yang kita takutkan dalam hidup ini. Ulun kalau melihat yang tua-tua itulah rajin ke masjid, rajin ke langgar, rajin ibadah. Kadang-kadang ulun pengen berdoa lawan Allah, ya Allah, mudahan di hari tua ulun kayak Sidin tuh, karena ada semua orang diberikan Allah seperti itu. Mudahan kita dibukakan hati ibadah kepada Allah. Mohon maaf. Nasihat atau nasihat melihat orang mati, nasihat juga melihat mayit bujur kaku, melihat mayit di
di kain kafani, melihat mayit dikuburi lawan cendana, melihat mayit ditulis di jidatnya la ilaha illallah, melihat mayit diangkat orang, dibawa orang ke masjid Kalanggar, melihat mayit diantar orang ke liang kubur, dimasukkan orang ke dalam kubur, diuruk lawan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Sebenarnya menjadi nasihat bagi kita. Apa nasihatnya? Suatu saat pasti aku akan mati. Bujur gak? Sama baca Pak, demi Allah, orang susah lawan orang sugih sama matinya, beda-bedanya. Bujur gak? Cuma bedanya orang sugih banyak aja yang mantar di sugih Pak. Benar ya? Ini bila orang sugih di mana-mana orang sugih ini kan banyak Kak. Udah paham julun. Bila orang sugih mau undang hebat, bila orang susah mau undang banyak yang bawa anak beranak bagianan di dada. Baru lagi undang mau sakit kepala sih kepala kok ya. Mohon maaf, orang sugih, orang susah sama matinya, apa sama matinya? Gubernur kira-kira mati, mohon maaf, kainnya kain apa? Kain apa? Kain kapan. Kapannya terbuat dari apa? Kain kaci. Orang susah mati kain apa? Kaci ya juga. Kada boleh. Gubernur angkat kain sutra, kada boleh. Sama. Orang susah mati, lulakan lahat, dibuka kain kaci, diciumkan ke tanah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambil papat satampikna. Andak kembali andak nama urang lawan tanah, dicari ulang lagi. Kalau lagi yang bari tak minta ayam makin mati uang mati dulu. Ini bisa. Orang sugih Pak sama juga mati dia juga. Ini baju biar ini urus ke belum Pak? Ini baju biar ini mohon maaf, mun laki mun pian mati, mun pian mati. Ini baju biar nih. Laki pian kawin pulang nyata ada tuh. Bisanya pulang ini. Pian mati, laki pian kawin pulang. Mohon maaf, jangankan rumah pian, jangankan galang pian, baju yang pian pakai malam ini nah. Bila sadar lo bini anu ini bari anu bini anu. Ayo bujuan dong. Karena laki yang buaya semuanya. Kecuali bunuh ya. Kita berdua kita mohon maaf. Pasangan mati ya Allah Pak. Tadi malam gue ceramah di mana tuh? Di Jakarta kasih tuh. Di dalam situ. Tadi malam gue ceramah Pak. Mohon maaf, rugi guys. Rugi benar. Gara-gara urusan dunia melupakan akhirat rugi. Hendak sugih tapi akal rugi. Hendak sugih tapi menipu rugi. Hendak sugih tapi menjual sabu rugi. Hendak sugih tapi menjenet rugi. Tapi jenet dilarang dah. 120 masuk habis berapa sampai berapa kok bisa udah tahu mulu ya Allah ya oke kenapa pacangan mati bagaimana wahbib masyidda fa innaka mufarriqatun wa'mal masyidda fa innaka maziyun bih cintailah isma syaita, hiduplah semau kamu. Ingat suatu saat kamu pasti akan mati. Baik mun mati baik si anak yang soleh dan solehah, alham. Baik mun mati baik si anak yang soleh dan solehah. Kita hendak mati, inya yang mentalkinkan kita. Bah Maha La ilaha illallah. Kita hendak mati, anak-anak kita membacakan Al-Quran. Babaya roh kita diambil oleh Allah.
anak kita yang menutup mata kita sambil mendoakan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa tuhanha. Babaya kita mati, anak kita yang melepaskan pakaian kita dengan penuh kelembutan, dikiamkannya kita. Alangkah beruntungnya kita tatkala kita meninggal dunia, yang mensalatkan kita adalah anak-anak kita. Alangkah beruntungnya kita tatkala dimandikan, anak kita yang memandikan kita, digosoknya kita dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubur dan dubur kita. Tatkala kita dimasukkan ke liang kubur, anak kita yang menyambut dengan penuh kehati-hatian, diletakkannya ke liang lahat dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaki kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan, Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insyaallah kubur kita satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, itu yang dipikirkan pacaran mati. Subhanallah. Pak, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, beliau itu mohon maaf kalau dikisahkan bagaimana huru hara kiamat, beliau tidak pernah menangis. Diceritakan bagaimana dahsyatnya pada mahsyar, matahari diturunkan sejengkal daripada kepala, hamba ini kita pijak terbuat daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan, ibu lupa kepada anaknya, anak lupa kepada ibunya, bahkan ibu yang hamil lupa janin keluar dari rahimnya. Kenapa? Dahsyatnya hari kiamat. Utsman bin Affan tidak pernah menangis. Tapi kalau diceritakan tentang alam kubur, bagaimana gelapnya kubur, bagaimana ditinggalkan sendiri di alam kubur, Utsman bin Affan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai jenggot beliau basah. Kenapa? Karena khawatir kalau meninggalnya dalam keadaan tidak terselamatkan oleh ajab dan siksanya Allah. Orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifanamut, bagaimana aku mati, bagaimana aku mati, bagaimana aku mati. Pak, namun kita mati semua ditinggal. Bujur gak? Nih Pak, nih ulun berpikir badar, ulun serius nih. Usia ulun 45 tahun, 45 tahun, tanggal 26 tadi. Lu menunggu event, lu memberi kado, ada yang memberi kado itu. Lu berpikir, ini 45 tahun berpikir, ya Allah. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ulun berpikir, ulun alhamdulillah ada diisi rumah, alhamdulillah. Ulun ada diisi usaha, alhamdulillah. Kadang-kadang ulun berpikir, amun aku mati, ini mun aku mati, rumah ini gak ada manfaatnya, toko ini gak ada manfaatnya, harta ini gak ada bermanfaat. Kalau selama hartaku, tokoku, duitku kada digunakan di jalan Allah, kada ada manfaatnya, semua akan ditinggalkan. Malah makin sugih, makin hari tanggung jawabnya di hadapan Allah, apalagi mencari daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke cerita kita. 35 menit sudah. Sudah ayo. Harusnya ada. Ayo bujur-bujur harus ada. Ayo satu mati ditawarin 5 menit nah. 10 lagi. Dia yang mainnya kuning mau kuliah juga nang. Dia ngomongin gitu arah. Pak, dipegang tangan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah berwasiat dengan 3 macam wasiat. Salah satunya, ittaqil maharima takun abadan nas. Tinggalkan yang haram, jauhi yang haram. Kalau engkau mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah,
mata engkau, telinga engkau, mulut engkau, perut engkau, mampu engkau meninggalkan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, jangan tersinggung lah. Berbuat baik semua orang mampu, Pak. Bujur ya? Bersedekah orang baik mampu bersedekah, orang kada baik mampu bersedekah. Bujur ya? Sembahyang orang baik mampu sembahyang, orang kada baik mampu sembahyang. Puasa orang yang baik mampu puasa, yang kada baik mampu puasa. Bersedekah orang yang ahli maksiat mampu bersedekah, yang ahli taat mampu bersedekah. Bahkan kadang-kadang yang ahli maksiat tak banyak pada ahli taat sedekahnya. Kenapa? Dihabiskan buntut banyak sedekahnya. Tapi mohon maaf, hanya orang-orang siddiqin yang mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ingat di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan begini, man akalal harama asab jawarihuhu sya'am abad. Barang siapa memakan sesuatu yang haram, maka maksiatlah seluruh anggota tubuhnya, mau tidak mau. Perhatikan, bila memakan yang haram jadi energi, menjadi darah daging yang haram, lalu kelakuannya hendak yang haram aja. Hati-hati Pak, mohon maaf yang tersinggung. Jarang bayi orang ahli berjudi duduk di majelis taklim, jarang. Kalau kita paksa sama ini, orang yang ahli maksiat jarang mau duduk di majelis taklim. Ahli maksiat pasti duduk di karaoke, ahli maksiat pasti ke warung jablay. Tahu orang jablay itu lah, bisa kada tahu pulang. Mohon maaf, kenapa? Karena bila memakan yang haram pasti hendak menggawi yang haram. Hati-hati. Tapi sebaliknya, waman akalal halal, barang siapa memakan yang halal, awfa'at jawarihuhu sya'am aba, maka ringanlah hatinya untuk taat kepada Allah, mau kada mau. Oleh rasanya sembahyang tapi kadang awal meninggalkan sembahyang. Kenapa? Karena energinya selalu membawa kepada kebaikan. Kenapa? Yang dimakan yang halal. Ulun ingat baik cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, mohon maaf, itu ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Beliau itu begawi di kebun baik puluhan tahun begawi di kebun. Datang tuannya, dahulu ulama-ulama dulu sambil begawi. Datang tuannya Ibrahim bin Adham, tuh cariakan di kebun tuh mana buah yang manis pakai kok. Akhirnya diambil oleh Ibrahim bin Adham, dijulung. Setelah dijulung dirasani oleh tuannya, sarik tuannya. Kenapa jadi sarik? Ternyata buahnya masam. Biar tuannya ikam ini sudah puluhan tahun begawi di kebun kok. Ada tahu ikam mana buah yang manis, mana buah yang masam. Jadi Ibrahim bin Adham jujur 10 tahun begawi ada pian, tapi ulun kada suak merasani buah pian mana yang manis mana yang masam. Subhanallah, 10 tahun begawi di kabul orang langsung merasani buah. Amun kita tahu lagi bisa bakarung membubulit ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.